Halo semuanya, balik lagi di channel Rotu PTN. Tak kenal maka tak sayang, jadi kenalin nama aku Syafa Intania. Aku mahasiswi baru di Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan akuntansi. Sebelumnya aku mau minta maaf banget kalau misalnya nanti backgroundnya bakalan beda, tapi aku bakalan ngasih informasi yang penting nih buat kalian, jadi tonton terus ya. Hari ini aku mau ngasih tips nih buat kalian para pejuang UTBK 2022 yang masih bingung gimana sih caranya supaya kita bisa belajar efektif dan gimana sih caranya supaya kita bisa nyampe target di jurusan yang kita mau. Apalagi kamu orangnya malas belajar. Yuk tonton sampai habis. Yang pertama, kamu harus tahu dulu nih minat dan jurusan yang kamu mau tuh di mana dan kamu mau universitas apa. Setelah itu kamu cari tahu nih berapa sih rata-rata skor UTBK yang bisa keterima di universitas dan jurusan yang kamu mau. Misalnya kamu mau teknik industri di Universitas A. Nah, kamu cari tahu tuh berapa sih kira-kira rata-rata skor yang bisa keterima di teknik industri Universitas A. Sekarang tuh udah banyak banget kan informasi yang bisa kita akses di internet. Jadi kalian jangan malas-malas ya buat nyari tahu. Kenapa sih kita harus tahu nih berapa skor UTBK yang sekiranya keterima di jurusan yang kamu minatin? Karena ini bakalan jadi gambaran kamu buat ukur kemampuan di latihan-latihan soal dan tryout kamu nanti. Kadang kalian tuh masih bingung gak sih? Mendingan belajar TPS dulu atau TKA dulu ya? Atau harus lebih tekun di TPS atau TKA? Ini dia tips yang kedua. Saran aku, kalian belajar TPS dulu sih, karena TPS itu kan materi basic ya. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu basic, itu akan memudahkan kamu buat ngerjain materi TKA. Loh, kok bisa gitu sih? Nih, misalnya dengan kamu udah menguasai materi pengetahuan kuantitatif, itu akan memudahkan kamu buat ngerjain soal ekonomi dan geografi yang hitung-hitungan. Atau PBM, PPU, dan penalaran umum, itu bisa banget sih ngebantu kalian buat ngerjain sosiologi dan sejarah. Karena lumayan sering nih ditemuin di pelajaran sejarah atau sosiologi itu kalimat-kalimat yang agak ambigu yang mungkin 2 atau 3 kali dibaca baru kita paham nih apa sih maksudnya gitu. Atau kadang kita suka nemuin kata-kata yang mungkin asing di telinga kita yang kita jarang dengar. Nah, dengan kamu belajar TPS dulu, kamu tuh udah memperluas wawasan kamu buat mengenali kata-kata baru supaya kamu bisa lebih bisa memahami nih kalau misalnya ada soal yang ada kata-kata yang asing gitu. Kalau untuk TKA-nya, menurut aku, kalian pelajarin dulu nih konsep dasarnya. Kalau kalian udah paham dan kalian udah nguasain nih konsep dasar, kalian tinggal kembang-kembangin aja ke materi yang lebih spesifik. Terus ada beberapa nih yang bilang kalau misalnya kamu mau lebih efisien belajarnya, kamu tekunin aja di materi yang berhubungan sama jurusan yang kamu minatin. Kayak misalnya kamu mau hukum, berarti kamu tekunin tuh di sosiologinya, kamu harus tinggiin skor di sosiologi. Atau misalnya kamu mau ambil manajemen atau akuntansi, nah kamu bisa nih tekunin di pelajaran ekonomi. Cuma bakalan lebih baik lagi kalau misalnya kamu bisa nguasain semua materi. Lebih baik sih dicicil dulu aja dari sekarang konsep-konsep dasarnya, nanti kalau misalnya kamu udah paham, baru kamu mengerucut ke materi yang lebih spesifik. Nah, ini dia nih tips ketiga yang mungkin cocok kali ya buat kalian yang agak malas belajar. Aku tuh dulu orangnya mager banget buat mempelajari materi-materi dan konsep-konsep gitu. Jadi aku biasanya langsung terjun aja tuh ke soalnya. Menurutku latihan ngerjain soal tuh penting banget. Karena dari situ kita bisa ngatur time management kita. Kayak misalnya per soal kita bisa ngerjain berapa menit sih? Atau misalnya ada soal yang kamu gak bisa jawab nih. Nah, kamu jangan buang waktu dan stuck di satu soal itu. Coba deh kamu cari soal yang sekiranya kamu bisa jawab. Habis itu baru deh soal yang kamu gak bisa jawab tadi, kamu kait-kaitin aja sama materi yang pernah kamu pelajarin. Kira-kira ini jawaban yang paling tepat yang mana ya? Ini penting banget nih buat ngehemat waktu kalian dalam ngerjain soal. Karena banyak banget kasus-kasus dimana orang yang gak pernah ngatur waktu dalam ngerjain soal dan akhirnya dia keteteran karena satu soal aja. Padahal harusnya ada beberapa soal yang bisa dia jawab, tapi karena waktunya nggak cukup, jadinya kosong. Kan sayang banget.
Dan latihan soal tuh bisa banget nih ngebantu kita buat lebih mengenal jenis-jenis soal. Misalnya pelajaran ekonomi, kan banyak banget nih ya materinya. Dengan kamu ngerjain soal, kamu bisa tahu nih apa sih yang sekiranya sering keluar materinya, kayak permintaan dan penawaran atau bahkan jurnal umum gitu. Tapi kalau kayak gini, kalian harus rajin-rajin nih cari informasi terupdate. Kira-kira apa ya jenis soal yang akan keluar? Karena kadang suka berubah nih dari tahun ke tahun, makanya kalian harus rajin-rajin cari informasi yang terbaru. Cuman balik lagi ke tips nomor 2, menurut aku kalian tuh harus banget paham at least konsep dasarnya. Karena kita nggak tahu kan soal yang akan keluar tuh nanti bakalan kayak gimana. Kalau kalian cuman modal latihan dari soal-soal tahun sebelumnya tanpa paham konsep dasar, terus tiba-tiba soal 2022 beda, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi menurut aku penting banget buat pahamin dan nguasain konsep dasar. Tips nomor 4, pentingin kualitas di atas kuantitas. Maksudnya apa sih? Kalau kamu suka khawatir ngelihat teman-teman kamu nih belajar bisa sampai 3 jam atau bahkan lebih, sementara kamu cuma bisa belajar 30 menit. Nah, kamu jangan ke-trigger dulu nih sama durasi belajarnya. Karena belum tentu semakin lama belajar akan semakin banyak ilmu yang diserap. Ya mungkin bisa jadi sih, cuman tergantung masing-masing orang. Emang sih biasanya semakin lama waktu belajar kita bakalan semakin banyak juga ilmu yang kita dapat. Cuman kalau misalnya di sini kamu lama-lama belajar tapi kamu gak niat, atau misalnya kondisi kamu gak fit, ini bakalan sayang banget karena bakalan ngebuang waktu. Nanti yang ada tenaga yang kamu kuras cuman sia-sia. Aku pribadi sih dulu bukan tipe orang yang bisa belajar lama-lama. Paling mentok-mentok cuman sejam. Dan kalau boleh jujur, aku tuh kalau belajar nggak sesering itu. Cuman sekalinya aku belajar, aku bakalan niatin banget di diri aku dan coba fokus supaya aku bisa menyerap dan memahami materi dengan baik. Tapi balik lagi ya, kalian harus cari gaya belajar yang paling nyaman dan tepat buat kalian. Entah itu di waktu pagi, siang, sore, malam, atau bahkan subuh, karena dulu aku sama teman-teman aku sering banget janjian bangun subuh buat belajar karena kita lebih bisa menyerap materi di waktu subuh. Terus metodenya misalnya kalian lebih nyaman buat ngerangkum, atau kalian lebih nyaman buat nonton video entah itu dari YouTube atau platform lain, atau misalnya kalian lebih bisa fokus belajar kalau misalnya ngedengerin musik atau misalnya sambil makan. Dan baiknya sih cari gaya belajar mulai dari sekarang ya, karena menurut aku buat nyari gaya belajar yang benar-benar pas dan cocok itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kalau bisa kalian juga bikin jadwal belajar ya, supaya lebih terorganize dan kalian lebih enak juga buat ngatur waktu antara belajar dan aktivitas kalian lainnya. Pokoknya kamu coba aja semua gaya belajar sampai kamu nemu yang paling pas dan nyaman. Dan buat kalian yang ikut les bimbel, saran aku kalian tuh harus banyak-banyak nanya deh. Hal sekecil apapun ataupun materi perintilan, kamu tanya-tanyain aja, karena nggak ada yang tahu kan, siapa tahu pertanyaan yang kamu ajuin bakalan muncul di soal. Tips kelima atau tips yang terakhir bakalan penting juga nih, yaitu doa. Karena menurut aku, mau sekeras apapun usaha kamu, serajin apapun kamu belajar, kalau misalnya nggak diimbangin dengan doa tuh nggak akan afdol. Kata-kata yang paling membekas nih dari teman aku, pokoknya kita harus selalu ingat B4. Belajar, berusaha, berdoa, dan berserah. Menurut aku itu 4 kunci paling penting sih. Oh iya, ini hampir banget ketinggalan, padahal ini salah satu tips penting juga nih yang guru les aku pernah kasih tahu ke aku. Coba deh kalian usahain untuk tebar jala. Apa sih tebar jala itu? Jadi setiap ada perguruan tinggi yang buka pendaftaran di berbagai jalur, kalian coba deh ikutin sebanyak-banyaknya kalau bisa semuanya. Sekali lagi ya, aku mau tekenin kalian harus rajin-rajin cari informasi universitas mana aja sih yang udah buka jalur pendaftaran. Karena menurutku ada beberapa jalur yang mungkin gak banyak orang yang tahu, kayak misalnya PBU. Nah, itu kalian bisa banget cari informasi lebih lanjut tentang PBU. Semakin banyak jalur yang kalian ikutin, akan semakin besar juga peluangnya buat kalian keterima di perguruan tinggi negeri. Pokoknya kencangin lagi usahanya, kuatin lagi doanya, dan jangan lupa minta restu orang tua, karena restu orang tua itu paling penting ya.
Dan jangan lupa juga kalian minta doa ke teman-teman atau orang-orang di sekitar kalian. Karena kita nggak tahu kan doa siapa yang bakalan dikabulin sama Tuhan. Jangan insecure, kamu pasti bisa kok. Mungkin segitu dulu aja dari aku. Kalau kalian ngerasa kurang jelas atau pengen nanya-nanya lebih, boleh banget nih DM aku di link yang ada di description box. Aku pernah dapat pesen nih dari kakak kelas aku yang masih membekas banget di aku sampai sekarang. Kalau kalian punya cita-cita yang tinggi, jangan turunin cita-citanya, tapi naikin usahanya. Semangat ya semua, aku doain kalian bisa keterima di universitas dan jurusan yang kalian mau. Sampai jumpa di video selanjutnya.